Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbil alamin. Ridha wa li syafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di kelas pengantar bisnis. Pada hari ini, pertemuan ketiga, kita akan membicarakan mengenai etika dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi sebelum itu, kita akan melanjutkan dan juga mereview apa yang kita bicarakan pada minggu lalu, yaitu mengenai ruang lingkup bisnis. Jadi di pertama kita ngomongin mengenai definisi bisnis secara bahasa maupun etimologi. Ada beberapa teori yang kita gunakan di sini sebagai definisinya. Kemudian ada alasan mengapa belajar bisnis. Kemudian setelah itu fungsi-fungsi dasar bisnis beserta tantangannya. Kita juga membahas mengenai teori kebutuhan oleh Abraham Maslow yang sudah kita bahas kemarin. Setelah itu kita membicarakan mengenai profit sebagai tujuan dari bisnis. Kemudian kita membicarakan mengenai sumber daya yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir kemarin kita berhenti di topik mengenai kewirausahaan. Ada alasan-alasan mengenai mengapa sih seseorang harus berwirausaha. Nah, sebelum kita berbicara mengenai etika dan tanggung jawab sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu kepada siapa saja sih kita harus beretika dan bertanggung jawab sosial, yaitu orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan atau kita sering sebutnya dengan stakeholders. Nah, ada 5 stakeholder dalam perusahaan itu. Yang pertama adalah pemilik. Pemilik ini adalah orang yang memiliki tentunya. Pada mulanya biasanya orang yang memiliki ini bisa satuan, perorangan gitu ya, perorangan, atau mungkin juga partnership gitu, ada 2 orang gitu ya. Tetapi banyak sekali perusahaan yang diawali perorangan atau partnership hanya beberapa orang saja menjadi pemiliknya banyak, berupa saham, pemilik saham itu. Nah, mereka ini adalah pemilik, orang yang memiliki perusahaan, walaupun porsinya juga biasanya berbeda-beda. Ada yang mempunyai mayoritas dan juga ada yang sangat minoritas, mungkin hanya beberapa lot saja gitu ya, kayak teman-teman yang bermain saham itu. Nah, pemilik yang pertama. Yang kedua adalah kreditor. Seringkali perusahaan itu awalnya biasanya memang pakai modal sendiri nih, Tetapi ada di suatu titik ketika perusahaan itu dituntut untuk scale up, untuk berkembang menjadi lebih besar, dan pastinya akan membutuhkan modal yang sedemikian besar juga gitu ya. Maka perusahaan ini mau nggak mau dia akan membutuhkan modal lebih, dan dia akan berurusan dengan nantinya dengan kreditor. Bisa jadi dari pihak bank ataupun dari lainnya gitu ya. Yang ketiga adalah karyawan. Karyawan ini adalah orang-orang yang bekerja di balik perusahaan itu, bekerja untuk perusahaan itu, di mana dia akan membuat atau mungkin memproduksi jasa atau memproduksi barang dalam perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah pemasok perusahaan apapun, dia akan membutuhkan supplier untuk bahan bakunya, apapun itu, baik jasa maupun barang gitu ya, misalnya teman-teman kita bahas kemarin, kalau semisal baju, ini berarti kita butuh pemasok, supplier untuk garmentnya, untuk fabrik, untuk kainnya gitu ya. Kemudian untuk misalnya mebel, kita juga butuh pemasok untuk bahan baku kayunya, kayu mentahnya gitu ya. Ataupun mungkin misalnya di jasa di bidang rias gitu ya, tata rias gitu, juga membutuhkan pemasok berupa vendor yang jual bahan baku untuk make up-nya. Jadi kurang lebih hampir semuanya memang ada pemasoknya gitu ya. Bahkan untuk yang tanpa bahan-bahan, mereka tetap butuh pemasok untuk peralatan gitu ya. Misalnya tukang cukur gitu, nggak butuh wedak, tapi dia tetap butuh sabun, butuh ini untuk cukur, minyak rambut dan lain sebagainya. Ada pemasoknya ini ya.
untuk bahan bakunya. Dan yang terakhir adalah pelanggan, orang yang perlu untuk dilayani di dalam perusahaan itu, dan sebagai sumber awal masuknya pendapatan gitu ya. Nah, kelima ini adalah stakeholder, yang mana masing-masing saling berkaitan. Nah, ini interaksinya. Pemilih dia menginvestasikan kekayaannya kemudian ini kepada karyawan untuk kemudian diolah oleh CEO. CEO itu juga karyawan ya, juga sebagai karyawan dia, bukan sebagai pemilik. Walaupun ada yang double gitu ya, dia sebagai punya saham, tetapi dia juga ikut mengelola gitu ya. Tapi dia di situ perannya sebagai karyawan. Kalau CEO dia sebagai karyawan yang paling atas gitu ya. Nah, dia berinvestasi kepada karyawan ini. Nah, karyawan ini kemudian akan mengembalikan kepada pemilik itu berupa dividen, berupa hasil kekayaan tadi untuk dibagikan gitu ya kepada masing-masing pemilik gitu ya sahamnya. Nah, itu hubungan antara pemilik dan karyawan. Nah, karyawan dengan pelanggan sendiri, karyawan dalam arti ini perusahaan ini, dia akan memberikan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, peran pelanggan sebaliknya, dia akan memberikan pembelian, akan memberikan uang. Kalau tadi ini diberikan produknya, ini diberikan pembeliannya. Kalau ini diberikan investasi berupa uang, ini dividen juga sama demikian. Nah, kalau karyawan kaitannya dengan kreditur, kreditur ini akan memberikan pinjaman, kaitannya mungkin tambahan modal atau lain-lainnya. Kemudian karyawan ini akan memberikan pelunasan kepada kreditur dengan nilai yang disepakati gitu ya. Minjemnya 1M, baliknya bisa jadi 1,5M atau bagaimana tergantung sistemnya. Kalaupun syariah mungkin juga bisa menggunakan bagi hasil sesuai dengan performa perusahaan. Intinya ada kreditur yang terlibat di sana. Kemudian yang terakhir adalah pemasok. Kaitannya dengan karyawan, pemasok ini dia akan memberikan pasokan bahan baku ataupun bahan-bahan penunjang yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian karyawan dan perusahaan ini akan memberikan pembayaran yang akan diambil manfaatnya oleh para pemasok. Nah, ini adalah interaksi-interaksi orang-orang yang terlibat di perusahaan itu, di stakeholder, menjadi stakeholder semuanya ini, kelima-limanya. Nah, kemudian ada namanya lingkungan bisnis, ini yang akan kita bahas juga, yang sempat kelewatan kemarin. Yang pertama adalah sosial. Mungkin teman-teman masih ingat kemarin bahwasanya salah satu keuntungan ataupun motif dari bisnis itu adalah kita akan lebih peka terhadap situasi yang terjadi di sosial kemarin ya. Kita akan peka apa terjadinya pandemi itu seperti apa, dampaknya ke dalam kehidupan rumah tangga orang-orang, kemudian gaya hidup orang-orang ketika Ramadan tiba, kemudian mau Idul Fitri itu seperti apa. Itu akan terjadi pola-pola kehidupan di masyarakat yang itu akan ada dampaknya gitu ya, selain sosial, industri, ekonomi, dan juga global. Yang pertama adalah lingkungan sosial, meliputi demografis dan preferensi pelanggan, mencerminkan tendensi sosial terhadap mana suatu bisnis terekspos. Jadi demografi ataupun kesukaan demografi itu jadi ada wanita, lelaki, kemudian usia, profil masyarakat, dan kemudian kesukaan mereka terhadap sesuatu. Semisal kayak katakanlah dulu nonton film itu masih ada pakainya DVD gitu ya, DVD ya. Sekarang sudah gak ada. Maka bisnis untuk persewaan DVD sudah tidak sama seperti yang dulu gitu ya, sudah hampir mati gitu ya, udah nggak ada. Karena sekarang ya udah nggak ada yang minjem DVD lagi, karena pola hidup, cara menonton, preferensi orang-orang dalam menonton sudah tidak seperti itu. Demikian dengan tontonan bioskop atau film ya. Film sekarang sudah, atau TV gitu ya, sudah berkurang. Semua sudah beralih ke handphone, screen di HP gitu ya. Maka muncul ada layanan bioskop juga sudah semakin sepi, karena film-film distribusinya sudah tidak ke bioskop lagi, tetapi lebih ke berbayar seperti apa Netflix, kemudian Disney Stars, kemudian ada
hook dan lain sebagainya, distribusi filmnya diadakan ke sana, maka orang-orang pada berlangganan ke Netflix, Disney dan lain sebagainya itu. Karena preferensi pelanggannya sudah berbeda. Sekarang orang sudah nempel dengan HP-nya masing-masing. Nah, ini lingkungan seperti ini, lingkungan sosial seperti ini harus kita sebagai para orang-orang yang terlibat di perusahaan harus benar-benar peka akan terjadinya perubahan seperti itu. Apapun hal-hal yang kecil yang terjadi, itu kan hal-hal yang besar banget gitu ya. Hal-hal terkecil bahkan sampai minuman ataupun tren makanan dan sebagainya harus kita lihat gitu ya. Nah, kemudian lingkungan industri mencerminkan kondisi di dalam industri perusahaan terhadap mana perusahaan terekspos gitu ya. Ini misalnya perusahaan garment atau perusahaan baju gitu ya, perusahaan fashion gitu ya, dia harus mengerti banget bagaimana tren industri fashion saat ini gitu ya. Ketika ternyata ditemukan sebuah material baru yang ditemukan gitu ya, ditemukan material baru yang kece banget, wah ini adem banget. Nah, maka kita juga harus mengerti perkembangan itu. Oh, dari pandemi ini semua kain yang import dari Cina itu nggak bisa masuk ke Indonesia nih, kayak gitu. Sulit banget masuknya, maka semua bahannya terbatas. Nah, itu kan kita harus peka. Itu kan lingkungan yang terjadi di industri yang terkait dengan misalnya terjadi di kita gitu ya. Atau mungkin mebel juga sama mebel. Industri mebel agak sulit, kenapa? Karena karyawan-karyawan itu sekarang sudah sangat sulit ditemukan misalnya. Itu hal-hal yang terjadi di industri terkait dengan perusahaan gitu ya. Lingkungan ekonomi, kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan. Misal di Jepara beberapa tahun terakhir ada pabrik-pabrik yang sudah mulai berdatangan. Dengan berdatangnya pabrik-pabrik itu yang kebanyakan ngasih uang, ngasih gaji itu udah di atas UMR semua. Orang-orang bisa pulang dari pabrik itu ya, pabrik gaji pokoknya misal 2.200.000, kemudian masih tambah lembur bisa pulang 3,5 sampai 4 juta tergantung lemburannya masing-masing. Itu kan ini memberikan sebuah dampak ekonomi yang sangat kuat gitu ya. Ekonomi kuat di Jepara dan sekitarnya misalnya, karena banyak orang-orang Kudus juga kerjanya di sana di Jepara. Orang-orang Jepara pun sekarang sudah banyak memiliki pemasukan. Ada ibu kerja di pabrik, bapaknya kerja di sini, sehingga satu keluarga mempunyai dua pemasukan yang berbeda jadi satu. Ketika kayak gitu jadinya keluarga ini mempunyai daya beli yang sangat tinggi. Ketika daya beli orang-orang di Jepara ini pada tinggi semua, kita mau bangun minimarket atau apapun pada berani gitu, perusahaan Indomaret pada berani. Kemudian ada misalnya Aneka Jaya yang muncul barusan gitu, karena udah percaya wah ini orang-orang Jepara pada mempunyai daya beli yang kuat dengan adanya perusahaan-perusahaan investor yang datang gitu ya, pemilik modal asli yang datang, sehingga orang-orang pada mempunyai daya beli yang kuat, tingkat ekonominya mereka meningkat gitu ya dengan adanya perusahaan tadi. Berbeda ketika dulu sebelum ada perusahaan-perusahaan itu, mungkin pemasukannya agak berbeda. Lingkungan global dapat mempengaruhi seluruh perusahaan baik langsung maupun tidak langsung. Ya contohnya misalnya sekarang ada pandemi, ini kondisi yang terjadi secara dalam skala global gitu ya. Kemudian ada politik, pergantian presiden sebuah negara, Amerika misalnya, yang mempengaruhi kebijakan antar negara. Nah, ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita cermati. Maka seperti yang kita sampaikan kemarin, seorang bisnismen, seorang yang terlibat di dalam bisnis, wajib hukumnya untuk tetap perhatian kepada lingkungannya dia. Dimana lingkungan bisnis tadi ada 4 macam, ada lingkungan sosial, ada lingkungan industri, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan global. Nah, untuk selanjutnya kita akan dipindah ke sini ya, kita akan berpindah ke sini, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial.
Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menyusun daftar etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Tanggung jawab sosial yang pertama adalah definisinya, yaitu kesadaran perusahaan mengenai bagaimana keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Jadi keputusan bisnis apapun oleh perusahaan itu pasti ada dampaknya, kecil ataupun besar gitu ya. Semisal jam buka gitu ya. Oke. Pengelolaan limbah, kemudian kita contohkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepara gitu ya. Pasti ada dampak sosialnya, ada dampak sosialnya. Misalnya kemacetan yang saat ini sampai meningkat. Itu kan juga dampak yang akan muncul apabila perusahaan itu beroperasi dengan karyawan yang sedemikian banyaknya. Maka terjadi tumpukan arus kendaraan yang di waktu yang sama sehingga terjadi kemacetan. Itu contohnya. Belum lagi ada pengelolaan limbah ataupun kotoran-kotoran sisa-sisa produksi yang sangat mungkin berpengaruh kepada sekitar. Kemudian tanggung jawab bisnis, sekelompok tugas dan kewajiban berkaitan kualitas produk dan perlakuan terhadap pelanggan, karyawan, dan pemilik yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan. Kalau ini kaitannya dengan orang-orang atau stakeholder tadi yang ada di perusahaannya. Kalau tanggung jawab sosial lebih kepada sekitarnya. Tanggung jawab terhadap pelanggan yang pertama. Nah, yang paling pertama dulu adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Produk sebaiknya dihasilkan dengan cara yang menjamin keselamatan pelanggan. Harus dijaminkan terlebih dahulu keselamatan pelanggannya. Perusahaan membutuhkan pedoman yang mencegah karyawan untuk menggunakan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan menipu. Maka ini saya juga sedang develop produk gitu ya, produk kecantikan gitu. Nah itu lolos BPOM-nya itu sangat lama karena sangat ketat gitu ya. Ada tulisan semisal klaim mencerahkan atau memutihkan, itu benar-benar harus dicek, dan kata-kata itu nggak boleh ada gitu ya. Kata-kata yang menipu, misalnya mengobati jerawat, itu tidak boleh. Itu iklan yang terlalu agresif atau iklan menipu oleh BPOM pasti itu akan dicekal kayak gitu ya. Akan tidak boleh. Maka harus diperhalus, biasanya kata-katanya diperhalus. Konsumen dia mendapatkan produk yang aman. Satu, misalnya kalau untuk skincare harus ada bebas merkuri atau apa gitu ya. Kemudian informasi yang relevan dari produk, isinya apa saja, misalnya komposisi dari obat ini itu apa saja, bahaya nggak untuk ibu hamil misalnya, itu harus disampaikan benar-benar. Jangan sampai ada bahan yang harusnya itu nggak ada tapi harusnya itu ada tapi ditulis tidak ada, apa misalnya. Maka banyak produk-produk yang kedapatan, misal ada minyak babine atau apa, itu yang harusnya nggak boleh tetapi ditaruh di situ. Itu kan benar-benar sangat merugikan orang banyak. Hak konsumen didengar kalau mereka punya komplain atau keluhan, dan mereka harus bisa memilih apa yang dibeli gitu ya. Ini ya, mereka harus mendapatkan tadi produk yang aman. Obat ataupun makanan, makanya biasanya harus ada informasi kadaluarsanya gitu ya. Karena kalau lebih dari itu maka nggak aman untuk dikonsumsi. Maka harus ada tulisan ini diproduksi kapan, akan berakhir kapan, kayak gitu ada. Langkah-langkah memastikan tanggung jawab pada pelanggan, menetapkan kode tanggung jawab, misalnya pedoman mengenai kualitas produk, pedoman bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik sebaiknya diberlakukan. Memantau keluhan tadi karena mereka haknya didengar. Banyak perusahaan memiliki departemen khusus yang menerima keluhan dan mencoba untuk menyelesaikannya. Biasanya ada call center atau layanan keluhan pelanggan. Umpan balik pelanggan, perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik atas produk atau jasa yang baru saja mereka beli. Gak ada feedback ya. Bagaimana penggunaan kemarin? Biasanya sekarang sudah banyak yang menggunakan email atau WhatsApp gitu ya. Kalau di marketplace malah sudah enak, ada rating dia, ada rating dan kolom komentar. Itu untuk memberikan umpan balik dari pelanggan. Ini untuk memastikan bahwasanya tanggung jawab kepada pelanggan itu sudah benar-benar tersampaikan.
Peraturan pemerintah mengenai keamanan produk. Pemerintah melindungi pelanggan dengan mengatur kualitas dari beberapa produk yang dihasilkan perusahaan. Biasanya akan diterbitkan yaitu mengenai standar-standar untuk bahan-bahan. Jadi kalau makanan itu seperti apa, kalau untuk kecantikan seperti apa, untuk barang-barang harian misal sampo, sabun dan lain sebagainya, itu pemerintah sudah ada aturannya semua. Hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh itu sudah ada. Nah, pemerintah akan mengatur mengenai keamanan produknya. Peraturan pemerintah mengenai iklan. Pemerintah juga menetapkan undang-undang terhadap iklan yang menyesatkan. Kalau zaman dulu itu ada telepon Rp1.000 per jam, padahal ada bintangnya kayak gitu. Rp1 per menit, ada bintangnya kecil, keterangannya sangat kecil sekali. Nah, itu ada peraturannya mengenai iklan tadi. Peraturan pemerintah mengenai persaingan industri. Upaya pemerintah untuk mendorong persaingan di kebanyakan industri. Oke. Ini aktivitas ilegal atau tidak etis dari perusahaan. Yang paling besar apa ini? Ada menjelek-jelekkan pesaing. Dulu ada ya, merek ini, merek kartu provider warna biru menjelek-jelekan warna merah kayak gitu tuh banyak. Ada iklan palsu, tidak memiliki lisensi yang semestinya, nggak punya BPOM, nggak punya izin, melanggar hak cipta 7%, ada penggelapan pajak, tidak memenuhi peraturan dan lain-lain. Ini beberapa aktivitas ilegal atau tidak etis dari perusahaan. Melanggar hak cipta contohnya apa? Bajakan sekarang kan banyak gitu ya. Di Jogja dulu saya pernah kerja di Dagadu, di PT Aksi Dagadu Jogja. Itu sebetulnya yang punya ya satu perusahaan saja, tapi di Jogja karena itu dulu sudah benar-benar kental kalau Dagadu Jogja itu adalah oleh-oleh khas Jogja, maka seakan-akan orang-orang luar itu pada berhak untuk membuat produk itu yang dipasarkan sendiri gitu ya. Maka muncul bajakannya di dekat Malioboro, di Jogja itu banyak sekali. Padahal yang benar outletnya cuma beberapa saja kayak gitu. Maka tadi ini termasuk dari pelanggaran yaitu hak cipta. Yang kedua tadi kepada pelanggan, yang kedua adalah terhadap karyawan. Keselamatan karyawan yang pertama. Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksi. Apalagi perusahaan-perusahaan pabrik yang besar gitu ya, yang alat-alatnya itu sangat besar-besar, yang dikhawatirkan akan memberikan dampak bahaya kepada karyawannya gitu ya. Apalagi kerjanya yang tambang, apa yang tengah lautan, tengah samudera sana ngebor minyak kayak gitu misalnya. Itu sangat dibutuhkan tanggung jawab akan keselamatan para karyawan. Perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan diperlakukan dengan semestinya oleh karyawan lain. Isu utama biasanya adalah keragaman dan pelecehan seksual. Apalagi kalau semisal karyawannya multi ras gitu ya, ada dari kulit putih, ada kulit hitam, kemudian ada cowok, ada cewek gitu. Khawatirnya akan terjadi rasis dan tindakan pelecehan seksual. Maka ini perlu untuk dilindungi. Peluang yang setara. Karyawan yang melamar untuk satu posisi sebaiknya tidak didiskriminasi karena asal negara, suku, gender atau agama. Mentang-mentang karyawannya dipilih berdasarkan negara. Ini kalau semisal di negara yang multi ras kayak gitu, ini akan sangat berpengaruh kalau di sana. Hanya ada yang lamar kayak gitu yang diterima cuma dari negara ini saja. Ada yang diterima cuma dari agama ini saja. Ya sebetulnya gimana ya? Memang ada yang seperti itu masih gitu ya. Bahkan dulu adik saya pernah ngelamar di sebuah perusahaan, itu akhirnya dia diminta untuk mencopot jilbabnya gitu ya. Ya akhirnya nggak mau gitu, karena dia Islam dan dia harus berjilbab secara kodratnya gitu ya. Tapi sampai perusahaan nek kowe gelem kerja ya wis copot jilbabe. Nah itu sebuah hal yang kalau bisa tidak gitu ya, kalau bisa tidak seperti itu. Oke, langkah-langkah memastikan tanggung jawab pada pelanggan.
Kode tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya sebaiknya diungkapkan dalam kode tanggung jawab perusahaan. Nah, ini harusnya disampaikan dalam sebuah hitam di atas putih yang akan dimengerti oleh semua orang. Kebijakan mengenai keluhan, dengan mengetahui keluhan, perusahaan dapat memperbaiki kebijakan dan prosedurnya. Baiknya ada kotak keluhan karyawan gitu ya. Jadi kalau semisal ada komplain atau masukan-masukan akan tinggal disampaikan dan tidak lanjuti. Memuaskan karyawan, ini contoh dari beberapa perusahaan yang benar-benar niat dalam memuaskan karyawannya. Wegmans Food Market menyediakan beasiswa kuliah untuk lebih dari 17.000 karyawannya. Dia karyawannya itu dikon kuliah kabeh dibiayani. Stasiun Casinos menawarkan layanan dokter gigi yang lengkap dan penitipan anak 24 jam. Nah, seringkali kan kalau seorang ibu-ibu itu berangkat kerja, dia harus meninggalkan anaknya. Nah, ini perusahaannya memberikan sebuah layanan kepada staff-staffnya untuk tadi penitipan anak, ada penitipan anak dan juga dokter gigi. General Mills memberikan penggantian uang kuliah sampai 6.000 per tahun bagi karyawannya. James Maker menawarkan bagel dan muffin gratis pada karyawannya setiap hari. Jadi setiap hari itu ada makanan bagel, roti bagel itu ya karyawannya. Tanggung jawab terhadap pemegang saham, perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya. Jadi tadi kan ada pemilik, karyawan, yang stakeholder dulu. Pemilik, karyawan, kreditur, terus pelanggan sama supplier gitu ya. Nah, perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya. Si karyawan ini wajib hukumnya dia bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya. Yaitu apa? Ya memberikan keuntungan sebanyak mungkin untuk pemilik. Wong ini dia kerja kanggo iki gitu ya. Nah, seringkali karyawan ini, si pengelola perusahaan, si manajemen, CEO beserta jajarannya dapat tergoda untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri dan bukannya kepentingan pemegang saham. Gajinya didhuwurke ataupun pengelolanya seperti apa ben badine mlebu ning kene sithik tapi mlebune ning kene akeh gitu ya. Karena kan banyak juga perusahaan yang tadi pemiliknya juga tidak terlibat secara utuh di sana. Bagaimana pemegang saham memastikan tanggung jawab? Harus ada usaha aktif pemegang saham untuk mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Pemegang saham paling aktif adalah investor institusional atau lembaga keuangan yang membeli jumlah besar saham. Misalnya perusahaan asuransi yang mengaktifkan jumlah besar premi asuransinya dalam saham. Tanggung jawab terhadap kreditur. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangannya terhadap kreditur. Oke ya. Jadi kalau semisal memang ada tanggungan angsuran setiap bulannya, maka dia tanggung jawab untuk memenuhi angsuran tadi kepada siapa? Kepada bank ataupun kepada lembaga keuangan lainnya. Suatu perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab terhadap kreditur. Jika perusahaan tidak membayar utangnya kepada kreditur, perusahaan tersebut dapat dipaksa bailit atau bangkrut. Tanggung jawab terhadap lingkungan, lebih ke sosial ini ya. Polusi udara. Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat. Ini sebuah keniscayaan sih sebetulnya. Polusi udara itu pasti akan terjadi. Maka bagaimana, bukan pasti sih, bagaimana caranya perusahaan tadi ngakali biar carane biar polusi tadi bisa terminimalisir gitu ya. Dampaknya tidak begitu besar. Perusahaan otomotif dan baja telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan di udara. Prosesnya ada yang dirubah, kemudian ada pengelolaan limbah yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ataupun sedikit limbah yang benar-benar keluar ke masyarakat, itu benar-benar sedikit. Pemerintah juga bisa turut andil di dalamnya, semisal kalau di Kalimantan, di Sumatera itu benar-benar ada sampai penebangan dan pembakaran hutan gitu ya. Ben iso ditanami awal lagi, kemudian dibakar satu hutan, kemudian ya udah sangat-sangat mudah begitu. Tapi itu kan dampaknya benar-benar sangat luar biasa kalau dengan caranya seperti itu. Maka pemerintah juga bisa turut andil di dalamnya untuk memberikan sanksi-sanksi kepada perusahaan yang melanggar tanggung jawabnya tadi. Polusi tanah terpolusi oleh limbah beracun yang dihasilkan oleh beberapa proses produksi. Banyak di depan rumah saya itu ada pabrik tahu gitu ya, pabrik tahu. Dia kalau semisal pagi gitu, udah mulai habis isya sampai pagi subuh itu benar-benar baunya yang paling terkendala itu adalah rumah saya gitu ya.
kena baunya gitu ya. Ada yang tetangga rumah lain sampai airnya yang keluar dari keran itu berwarna kuning kayak gitu. Nah, itu apabila kalau tidak diatur dengan baik limbahnya gitu ya, benar-benar dia udah keluar sampai ngotori tanah, sampai nyampur ke air yang ngalir di rumahnya. Nggak cuman baunya, airnya juga kena. Kalau di rumah Jepara yang depan itu ada yang banyakan ayam gitu ya, ayam. Ada juga yang dia pengelolaannya tidak bagus gitu ya, nggak dibikinkan tempat pembuangan yang memadai gitu ya, sehingga buang tipak-tipak itu ya di jalan, dialirkan di samping jalan itu, dan baunya masya Allah untuk min dzalik gitu. Nah, ini menjadi pelajaran bersama bahwasanya kalau teman-teman punya perusahaan, terhadap lingkungan itu juga wajib dipikirkan. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan telah merevisi proses produksi dan pengemasannya guna mengurangi jumlah limbah. Ini tanggung jawab terhadap komunitas. Ketika perusahaan mendirikan basisnya di sebuah komunitas, maka perusahaan tersebut menjadi bagian dari komunitas itu dan mengendalikan komunitas tersebut sebagai pelanggan dan karyawannya. Ya. Apa ya contohnya ini ya? Kemarin sih ada tempat magang gitu ya, yang saya termasuk bagian dari dosen pendamping di sana. Dia membuat sebuah perusahaan di sebuah desa gitu ya. Kemudian dia datang ke Pak Kadesnya sama Pak petingginya. Kemudian alhamdulillah ketika habis diobrolkan dengan petingginya, akhirnya terjadi sebuah kondisi yang bagus. Di sana itu para preman-preman, orang-orang yang dengan dampak sosial di masyarakat itu kurang bagus, malah bisa ditampung di perusahaan itu, mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru mereka di sana. Nah, akhirnya tercipta suasana yang lebih kondusif di sana. Ini terhadap komunitas, tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas. Oke, pada pelanggan timbul sebagai akibat dari menciptakan program menerima memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum oleh pelanggan. Biaya yang timbul sebagai akibat dari ini. Tanggung jawab kepada karyawan, menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan, melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan, gugatan hukum oleh karyawan karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti. Jadi biar tadi kita bisa melakukannya semua dengan baik, maka kita harus menciptakan tadi ada survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan lain sebagainya. Untuk lingkungan, kita memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan. Biasanya, semisal dulu saya pernah disurvei, ada kewajiban yang untuk pemadam kebakaran tuh, yang tabung merah itu ditempel di setiap berapa meter kayak gitu. Kemudian ada penghijauan di area perusahaan berapa kayak gitu. Kemudian ada area parkir, kemudian ada area sholat, itu biasanya wajib. Karena kalau semisal perusahaan tidak mempunyai area parkir, itu pastinya nanti dampaknya akan mengarah ke kemacetan yang muncul kayak gitu ya, nggak ada parkir di perusahaannya. Banyak sih, misalnya kafe-kafe kayak gitu, dia nggak punya, ataupun kalau rumah sakit dia harus benar-benar ada, ataupun tempat belanja itu harus benar-benar ada area parkirnya. Kalau nggak akan muncul izinnya gitu ya. Nah, maka ada regulasi pemerintah yang wajib yang dituruti. Kemudian ada pengelolaan limbah tadi harus dipenuhi. Memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Oke, untuk pada pertemuan ini saya kira cukup. Ini rangkumannya. Nanti untuk tugasnya saya cantumkan di LMS saja untuk keterlibatan teman-teman akan proses ini. Nanti silakan dikerjakan sesuai dengan instruksinya gitu ya. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.